Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya masih terhubung dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji dan juga mantan Kadisdik 2002-2008 Margani M. Mustar. Ya, Bapak-Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi. Nih Pak, kalau kita berbicara tentang Kisru PPDB DKI, saat ini juga beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan dari politikus Emrus yang mengatakan bahwa sebenarnya peraturan ini berpotensi melanggar HAM. Nah, ini saya ke Pak Margani terlebih dahulu. Tanggapan Bapak dengan pernyataan tersebut bagaimana? Ya, pertama saya tidak melihat itu suatu kekisruhan. Jadi itu ada aspirasi masyarakat yang kebetulan tidak tertampung, dan tidak tertampungnya itu bisa dijelaskan kenapa, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, karena memang sekolah negeri kapasitasnya tidak bisa mencapai 100%, kemudian diramaikan gitu. Jadi itu bisa diselesaikan kalau masyarakat paham. Kemudian kalau ini dianggap melanggar HAM, justru saya lihat sistem ini ingin memberikan kesempatan lebih luas yang adil kepada masyarakat, yang bisa menampung lebih banyak aspirasi masyarakat. HAM mana yang mau dilanggar? Pemerintah itu sudah menyediakan fasilitas bersama masyarakat dengan, katakanlah saya bisa menjamin, mestinya tidak ada anak yang tidak kebagian kursi. Ini beda dengan parlemen. Orangnya banyak, kursinya dikit. Pak Emrus, pengamat politik, mengatakan bahwa ini berpotensi melanggar HAM secara tidak langsung. Ini dikarenakan seolah-olah menghalangi generasi yang lebih muda untuk berprestasi. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena kan sekarang memang variabelnya adalah dengan melihat variabel usia ya sekarang. Ya, apakah berarti melanggar HAM itu khusus bagi anak yang baru lulus saja? Anak-anak yang selama ini putus sekolah, itu oke saja hak untuk mendapatkan pendidikannya kita hapus. Justru itu yang saya sampaikan, ini malah tidak adil kan gitu. Filosofi dasar dari kebijakan zonasi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita bicara penentu, salah satu penentunya, kalau jumlah siswanya penuh di sekolah tersebut, usia akan didahulukan yang lebih tua. Kenapa? Tadi filosofinya adalah anak yang lebih tua itu kemungkinan besar sudah pernah putus sekolah. Pak Nawawi, tadi kita membahas tentang tanggapan. Pengamat politik Emrus mengatakan bahwa peraturan ini dianggap pelanggaran HAM. Nah, kalau Pak Nawawi menanggapi pernyataan Bang Emrus itu bagaimana? Ya, tadi di depan kan sudah saya katakan bahwa inilah perjuangan kami, wakil rakyat, sudah bertahun-tahun memperjuangkan supaya sekolah negeri bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini akan sedikit terjawab walaupun belum seluruhnya. Memang kunci terakhirnya setelah Perda Pendidikan selesai, baru nanti akan selesai. Jadi ini tuntutan dari rakyat, Pak. Sekolah negeri jangan ditempati oleh orang-orang kaya saja. Kalau sepanjang PPDB itu standarnya nilai atau NEM, maka sampai kiamat pun itu tidak ada orang miskin bisa masuk sekolah negeri, apalagi sekolah favorit SMA 8 nggak ada itu. Dengar kekhawatiran para orang tua murid, yang tadi Pak Nawawi katakan banyak yang demo. Hal ini dikarenakan mereka merasa kecewa seperti itu ya Pak dengan aturan yang ada. Nah, ini sempat ada orang tua yang mengatakan kurangnya sosialisasi juga di masyarakat tentang bagaimana variabel-variabel yang sudah ditentukan. Mereka sempat kaget kenapa harus mengutamakan usia, sedangkan yang diutamakan sebenarnya di awalnya juga adalah sistem dengan zonasi terlebih dahulu. Banyak yang berkomentar, kenapa langsung masuk ke sistem usia? Nah, ini bagaimana Pak menanggapinya? Apakah memang sebenarnya karena sosialisasi yang kurang atau dari memang masyarakatnya sendiri saja yang tidak bisa menerima peraturan baru ini? Saya pikir nggak gitu juga, karena aparat pendidikan itu kan sampai dengan tingkat kecamatan sudah punya orang, sudah sosialisasi memang. Kalau kurang betul mungkin aja, tapi sudah dilaksanakan. Ini kan bukan barang baru bagi dinas pendidikan. Yang namanya Juknis PPDB itu kan berlangsung setiap tahun ada, sudah dilakukan itu semua, itu aja. Hanya kebetulan saja kalau menurut hemat saya gitu ya, karena saya sudah
saya juga mantan orang pendidikan gitu. Kemarin itu yang ramai itu diawali dari orang-orang tua murid yang anaknya takut tidak diterima di SMA 8, itu awalnya gitu sebenarnya. Walaupun akhirnya kan berkembang kemana-mana gitu. Nah, saya sampaikan gitu, ini tidak fair. Ini perjuangan kami yang bertahun-tahun. Kami ingin bahwa sekolah negeri itu bukan hanya dinikmati oleh orang mampu saja. Orang miskin berhak loh menikmati itu. Mereka tuh orang Jakarta. Bahkan di Perda Pendidikan yang saya rancang itu ke depan saya usulkan madrasah pun harus ditanggung. Kalau kurang-kurang pas sedikit, masih ada kelemahan dikit, kita perbaiki. Tapi kan tidak bisa harus motong di tengah jalan. Ini sudah jalan, hanya tinggal prestasi saja jalurnya kan. Hari ini sampai dengan hari Jumat itu. Jadi tidak mungkin. Kalau ada perbaikan-perbaikan yang diusulkan oleh masyarakat, kita tampung saja perbaikannya itu, usulannya itu. Nah, kita jadikan nanti pertimbangan untuk membuat PPDB yang tahun yang akan datang. Nah, kebetulan kemarin kami usulkan, sudah bicarakan dengan dinas itu, bisa enggak? Walaupun Pak Indra mengatakan itu tidak bagus untuk menambah usia itu. Karena memang dulu juga 40, Mbak. Rasio kelas dulu itu 40. Baru berapa tahun terakhir itu menjadi 36. Karena pertimbangan kualitas. Padahal mestinya yang dipertimbangkan bukan hanya kualitas. Kapasitas kan juga dipertimbangkan juga. Lebih dulu mana pemerataan dengan kualitas itu. Ini yang kami ketahui di tengah lapangan itu. Selama ini pemerintah itu bukan hanya DKI, herannya ngurusin sekolah itu seolah-olah kewajibannya hanya sekolah negeri. Bukankah yang sekolah di swasta juga anak Jakarta? APBD sampai 80 triliun lebih itu juga miliknya orang-orang rakyat kecil juga kan. Orang-orang miskin juga berhak menikmati APBD itu. Kenapa tidak bisa menikmati sekolah yang gratis yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBD gitu?